Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mas Agus Tibrani dan Ibu Nike Anggraini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Anggraini Syalsega. Saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel yang telah saya temukan. Nah, baiklah, di sini ada calon skripsi. Nah, calon judul skripsi yang akan saya gunakan yaitu identifikasi jenis mikroba pada minuman olahan di Jalan Balayuda Palembang dan sumbangannya pada pendidikan biologi. Nah, yang kedua ada identitas artikel. Artikel yang telah saya temukan yaitu yang pertama ada analisis mikrobiologi minuman teh kemasan berdasarkan nilai APM coliform yang ditulis oleh Ana Yuliana dan Saiful Amin dan dipublis di Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada volume 15 nomor 1 Februari 2016. Yang kedua ada analisis mikrobiologi jajanan minuman di sekitar sekolah dasar pada wilayah Jemur Wonosari, Surabaya yang ditulis oleh Enda Prayekti dan dipublis di Jurnal Science Health volume 1 nomor 2 edisi September 2017. Yang ketiga ada uji cemaran bakteri coliform pada minuman air tebu yang ditulis oleh Yulia Sukawati, Muhammad Kamil, dan Eko Kusumawati dan dipublis di Jurnal Ilmiah Manuntung volume 2 nomor 2 November 2016. Baiklah, kita masuk ke artikel yang pertama, di mana topik artikelnya yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai APM coliform dan coliform fekal serta kualitas mikrobiologi dari minuman teh kemasan. Informasi yang dapat dimanfaatkan yang pertama ada air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Informasi ini memperkuat mengapa analisis mikrobiologis pada minuman perlu dilakukan. Informasi ini mendukung latar belakang bagian air minum pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Yang kedua ada bakteri coliform merupakan parameter mikrobiologis terpenting kualitas air minum. Informasi ini menunjukkan keberadaan bakteri coliform menentukan kualitas air minum, sehingga mendukung latar belakang bagian mikrobiologi di bab 1 dan kajian pustaka di bab 2. Yang ketiga ada semakin tinggi tingkat kontaminasi bakteri coliform, maka semakin tinggi pula resiko kehadiran bakteri-bakteri patogen lain yang biasa hidup dalam kotoran manusia dan hewan. Informasi ini menunjukkan bahwa tingkat kontaminasi coliform berbanding lurus dengan kontaminasi bakteri patogen lainnya. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan di kajian pustaka bab 2. Informasi yang selanjutnya yaitu ada nilai APM adalah perkiraan jumlah unit tumbuh atau unit pembentuk koloni dalam sampel. Namun, pada umumnya, nilai APM juga diartikan sebagai perkiraan jumlah individu bakteri. Satuan yang digunakan umumnya per 100 ml. Nah, informasi ini menunjukkan bahwa jumlah kontaminasi mikroorganisme di air dapat dihitung dan dilihat nilai APM-nya. Informasi ini akan mendukung latar belakang pada bab 1, kajian pustaka pada bab 2, dan metode penelitian pada bab 3. Informasi yang terakhir yaitu kemasan yang digunakan berulang menyebabkan kemungkinan kontaminasi tinggi karena proses pencucian yang kurang tepat dan masa pakai kaca yang terbatas. Informasi ini menjelaskan bahwa kontaminasi mikroorganisme dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari bahan pangan maupun dari pengemasannya. Informasi ini dapat mendukung pentingnya analisis kontaminasi mikroorganisme di latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Yang selanjutnya ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Nah, dalam jurnal dijelaskan bahwa metode APM atau Most Probable Number untuk mendapatkan angka bakteri coliform dengan melalui tahap uji pendugaan, uji penegasan, dan uji pelengkap yaitu identifikasi adanya bakteri patogen Escherichia coli. Lantas, bagaimana jika ingin mengidentifikasi jenis mikroba yang lain? Apakah tahap uji tersebut juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis mikroorganisme bakteri lain yang mengkontaminasi air minuman? Yang selanjutnya ada artikel kedua. Artikel kedua ini topik artikelnya yaitu
penelitian yang bertujuan untuk memantau kualitas minuman yang dijual di sekitar SD Negeri Jemur, Kabupaten Wonosari, Surabaya. Adapun informasi yang dapat dimanfaatkan yaitu yang pertama ada salah satu parameter dari higienitas jajanan dapat dilihat dari parameter mikrobiologinya. Keberadaan bakteri coliform dan E. coli dalam makanan merupakan indikator untuk menentukan tingkat kualitas makanan dan minuman secara mikrobiologi menurut Kemenkes RI nomor 462 Menkes per 2010. Informasi ini memperkuat bahwa keberadaan coliform menjadi parameter higienitas dari suatu makanan dan informasi ini mendukung latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Yang kedua, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas minuman adalah bahan baku, pengolahan, letak dari sumber berpotensi penyakit, dan cara penanganan minuman hingga penyajian. Informasi ini menunjukkan bahwa kualitas minuman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga mendukung latar belakang bagian mikrobiologi di bab 1 dan kajian pustaka di bab 2. Adapun pertanyaan atau hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan, yaitu dalam jurnal dijelaskan bahwa penelitian tersebut seluruh minuman yang diuji adalah minuman yang menggunakan es batu. Lantas, bagaimana jika minuman yang diuji itu adalah minuman yang hangat atau panas? Apakah ada kemungkinan terdapat keberadaan bakteri coliform dan E. coli pada minuman yang hangat atau panas tersebut? Yang selanjutnya ada artikel yang ketiga. Artikel ketiga ini topik artikelnya yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kontaminasi bakteri coliform pada air minuman gula yang beredar di Desa Sempaja dan Pelita. Adapun informasi yang dapat dimanfaatkan yaitu coliform merupakan suatu kelompok bakteri heterogen berbentuk batang dan termasuk gram negatif. Nah, informasi ini membantu mengetahui ciri-ciri bakteri coliform dan informasi ini mendukung kajian pustaka pada bab 2. Berikut bibliografi atau daftar pustaka dari ketiga artikel yang telah saya dapatkan. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis artikel. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.